Tahukah kamu apakah relasi interpersonal? Relasi interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Jenis relasi interpersonal. Yang pertama, hubungan interpersonal berdasarkan jumlah individu yang terlibat. Yang kedua, hubungan interpersonal berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, hubungan interpersonal berdasarkan jangka waktu. Dan yang keempat, hubungan interpersonal yang didasarkan atas tingkat kedalaman. Siklus relasi interpersonal. Yang pertama, tahap perkenalan. Yang kedua, penjajangan. Yang ketiga, penggiatan. Yang keempat, pengikatan. Yang kelima, kebersamaan. Ciri-ciri relasi interpersonal. Yang pertama, arus pesan dua arah. Yang kedua, suasana informal. Yang ketiga, umpan balik segera. Yang keempat, berada dalam jarak dekat, baik dalam arti fisik atau psikologis. Yang kelima, mengirim dan menerima pesan secara spontan. Model-model relasi interpersonal. Yang pertama, model pertukaran sosial. Teori ini menyatakan bahwa rasa suka kepada orang lain didasarkan pada penilaian terhadap kerugian dan keuntungan yang diberikan seseorang kepada kita. 2. Model peranan. Artinya, hubungan interpersonal berjalan dengan baik apabila masing-masing individu dapat memainkan peranan yang sebagaimana yang diharapkan. 3. Model permainan. Dalam model ini, orang-orang berhubungan dalam bermacam-macam permainan. Yang mendasari permainan ini adalah 3 bagian kepribadian manusia, yaitu orang tua, anak, dan orang dewasa. Yang keempat, merupakan model interaksi. Masing-masing orang ketika berinteraksi pasti sudah memiliki tujuan, harapan, kepentingan, perasaan suka atau benci, dan sebagainya yang semuanya itu merupakan input. Tahap-tahap relasi interpersonal. Pertama, inisiasi. Pada tahap ini, individu memperoleh data mengenai masing-masing melalui petunjuk nonverbal seperti senyuman dan gerakan tubuh. Kedua, eksplorasi. Setelah inisiasi, maka mulai dijajaki potensi yang ada dari setiap individu, serta dipelajari kemungkinan-kemungkinan yang ada dari suatu hubungan. Ketiga, intensifikasi. Pada tahap ini, individu harus memutuskan baik secara verbal maupun nonverbal apakah relasi akan dilanjutkan atau tidak. Keempat, formalitas. Pada tahap ini, tiap-tiap individu secara bersama mengembangkan simbol-simbol, pola-pola komunikasi yang disukai, kebiasaan, dan lain sebagainya. Kelima, redefinisi. Sejalan dengan waktu, individu tidak dapat menghindarkan diri dari perubahan. Perubahan ini mampu menciptakan tekanan terhadap relasi yang tengah berlangsung. Keenam, deterosiasi. Jika kemunduran yang terjadi itu segera diantisipasi, maka bukan tidak mungkin relasi yang terbentuk itu akan mengalami kehancuran. Faktor dan pola terjadinya relasi interpersonal. Yang pertama, kebutuhan untuk berinteraksi, yaitu keadaan di mana seseorang berusaha untuk mempertahankan suatu relasi, bergabung dalam kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan, dan menunjukkan perilaku saling kerjasama. Yang kedua, pengaruh perasaan, yaitu di dalam situasi sosial, humor digunakan secara umum untuk mencairkan suasana dan memfasilitasi interaksi. Kemampuan dalam relasi interpersonal. Yang pertama, keakraban. Yang kedua, kontrol. Yang ketiga, ketepatan respon. Dan yang keempat, keserasian suasana emosional. Bentuk ketidakpuasan relasi interpersonal. Yang pertama ada voice, yaitu aktif atau konstruktif. Yang kedua ada exit, yaitu aktif atau destruktif. Yang ketiga ada loyalty, yaitu pasif atau konstruktif. Yang keempat ada neglect, yaitu pasif atau destruktif. Voice, yaitu mengekspresikan ketidakmampuan dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi. Exit, yaitu mengakhiri atau mengancam akan mengakhiri relasi.
Loyalty, yaitu menunggu dan berharap bahwa kondisi akan kembali membaik dengan sendirinya. Neglect, yaitu mengabaikan dan tidak akan berusaha untuk memperbaiki relasi lagi. Sekian dari kami, terima kasih.